Apa jadinya jika seorang pemulung tua mengasuh seorang bayi yang ditemukan di dalam sebuah kardus bekas? Apa mungkin bayi itu bisa bertahan tinggal dengan orang tua yang lusuh? Namun semua orang tidak menyangka setelah sang bayi tumbuh menjadi pemuda remaja. Apa yang akan terjadi membuat semua orang tercengang, serta misteri yang menyakitkan dalam kehidupan seorang kakek tua. Perjalanan cinta ini menguak kisah cinta yang tulus akan menemukan kebahagiaan pada akhirnya, terkadang kehilangan. Bisa membuat kita tumbuh menjadi seorang yang mandiri. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Di pinggiran kota yang kumuh, terdapat sebuah gubuk sederhana tempat tinggal kakek Rahman. Setiap pagi, ia melangkah pelan menuju tempat sampah yang menjadi sumber rezekinya. Dengan tangan keriput dan mata yang syarat cerita, kakek mengais barang-barang bekas yang mungkin bisa dijual. Gubuknya terbuat dari kayu lapuk, dikelilingi semak-semak liar dan sampah yang berserakan, namun bagi kakek, itulah rumahnya. Sejak istri tercintanya berpulang, hidupnya terasa sepi. Dua anak laki-lakinya, setelah menikah, memilih untuk pergi jauh dan terpengaruh oleh menantu-menantu yang tidak menyukainya. Meskipun merindukan kehadiran mereka, kakek Rahman berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya. Ia merasa dikhianati oleh anak-anaknya yang dulu selalu berjanji akan merawatnya. Di masa tuanya, di tengah kesunyian, kakek menemukan kebahagiaan dalam rutinitasnya. Ia berbicara pada burung-burung yang singgah dan mengumpulkan cerita dari orang-orang yang ia temui di jalan. Setiap kali menemukan barang berharga di tumpukan sampah, ia merasa seolah menemukan harta karun. Meskipun hidup dalam keterbatasan, kakek terus berjuang dengan semangat yang tak padam, meyakini bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Suatu pagi yang cerah kakek Rahman berjalan dengan perlahan menuju tempat sampah yang menjadi rutinitasnya. Matahari bersinar lembut di langit biru, dan udara segar menembus hidungnya, memberikan sedikit kehangatan di hatinya yang sering diliputi kesepian. Dia mengais tumpukan sampah, mencari barang-barang bekas yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di tengah tumpukan sampah, terdapat sebuah kardus yang tampak baru. Kakek berhenti sejenak, rasa ingin tahunya. Membangkitkan harapan bahwa mungkin ia menemukan sesuatu yang berguna. Dengan hati-hati, ia membuka kardus itu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang bayi laki-laki, telanjang tanpa sehelai kain, tergeletak di dalamnya. Kalung yang terikat di leher bayi itu berkilau dalam sinar matahari, seolah-olah menjadi satu-satunya pengingat akan asal-usulnya. Bayi itu tampak lemah dan tidak bersuara, wajahnya yang kecil tampak pucat dan matanya terpejam. Kakek Rahman merasakan getaran iba yang mendalam. Dalam hatinya, ia tidak bisa membiarkan bayi itu terbuang begitu saja. Tanpa berpikir panjang, kakek mengangkat bayi itu dengan hati-hati dan membawanya pulang ke gubuknya. Sesampainya di rumah, ia berusaha menenangkan bayi yang sudah pasti merasa ketakutan. Kakek mencari kain-kain tua yang bisa ia gunakan untuk membungkus bayi itu. Dengan penuh kasih sayang, ia membalut bayi tersebut dan menyiapkan makanan sederhana yang mungkin bisa membuatnya lebih kuat. Hari-hari berikutnya, kakek Rahman merawat bayi itu dengan sepenuh hati. Ia menamainya Ali, berharap bahwa nama itu akan membawa harapan baru dalam hidupnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, kakek tak pernah mengeluh. Ia merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua untuk mencintai dan merawat seorang anak. Setiap malam, kakek menggendong Ali dalam pelukannya, menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur yang sering ia nyanyikan untuk anak-anaknya dahulu. Kakek merasakan kehangatan yang sudah lama hilang, seolah Ali telah mengisi kekosongan di hatinya.
Kakek juga mulai belajar cara merawat bayi, mengandalkan ingatannya tentang cara merawat anak-anaknya dahulu. Ali tumbuh dengan cepat. Dia menjadi anak yang ceria dan penuh energi, selalu tersenyum meskipun dalam kondisi yang sulit. Kakek Rahman merasa sangat beruntung memiliki Ali di sampingnya. Mereka menjalani hari-hari dengan kebahagiaan sederhana, di mana kakek tetap mulung dan Ali selalu menemaninya dengan penuh semangat. Kakek mengajari Ali cara mengumpulkan barang-barang bekas, dan Ali pun belajar dengan cepat. Mereka menjadi pasangan yang kompak, saling melengkapi dalam menjalani kehidupan yang keras. Kakek mengajari Ali tentang arti kerja keras dan ketulusan, serta pentingnya memiliki hati yang baik. Namun, ada kalanya kakek merasa khawatir. Ia tahu bahwa kesehatan fisiknya tidak sekuat dulu. Kakek seringkali merasakan sakit di tubuhnya, tetapi ia berusaha menyembunyikannya dari Ali. Ia tidak ingin anak itu merasa khawatir atau terbebani oleh keadaan kakek yang menua. Ali, yang semakin besar, semakin peka terhadap perubahan kakek. Ia mulai merasakan bahwa kakek tidak selalu baik-baik saja. Suatu hari, saat kakek merasa sangat lelah setelah seharian mulung, Ali menatapnya dengan penuh perhatian. "Kakek, kamu harus istirahat," katanya lembut. Kakek tersenyum dan mengelus kepala Ali, merasakan betapa berartinya kehadiran anak itu dalam hidupnya. Kehidupan mereka sederhana, tetapi kakek Rahman merasa bahagia. Penemuan bayi di tempat. Sampah itu telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Ali bukan hanya seorang anak baginya, tetapi juga teman dan penyemangat yang membuat hidupnya terasa berarti kembali. Dengan Ali di sampingnya, kakek merasa seolah-olah mereka dapat menghadapi segala tantangan yang datang, menjalani hari demi hari dengan penuh harapan dan cinta. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Ali, kini remaja yang tumbuh dengan penuh kasih, menjadi sosok yang baik hati dan perhatian. Tinggi dan kekar, wajahnya menunjukkan keceriaan dan kehangatan yang tak lekang oleh waktu. Kakek Rahman, meski telah berusia senja, masih menjadi pendukung utama dalam hidup Ali. Hubungan mereka sangat erat, mereka bukan hanya kakek dan cucu, tetapi juga sahabat dan keluarga. Kehidupan di gubuk sederhana tetap penuh tantangan. Meskipun keadaan tidak selalu mudah, cinta dan komitmen antara kakek dan Ali membuat mereka mampu melewati semua rintangan. Kakek Rahman, dengan segala pengalaman hidupnya, mengajarkan Ali tentang arti ketulusan dan kerja keras. Ali pun tidak pernah segan membantu kakek saat mereka pergi mengais barang bekas. Ia akan membawakan barang-barang berat dan selalu memastikan kakek dalam keadaan baik. Suatu sore, saat kakek duduk di depan gubuk, tampak lebih lemah dari biasanya, Ali merasakan ada yang tidak beres. "Kakek, apakah kamu merasa baik-baik saja?" tanya Ali, khawatir. Kakek hanya tersenyum dan mengelus kepala Ali, tetapi Ali dapat melihat raut wajah kakek yang menunjukkan keletihan. Hari-hari terakhir, kakek lebih banyak beristirahat dan tampaknya kesakitan. Kakek Rahman mencoba untuk tidak membebani Ali dengan masalah kesehatannya. Ia ingin Ali fokus pada masa depan dan impiannya. Namun, Ali adalah sosok yang peka. Ia merasa ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hati kakek. Hari-hari berlalu, dan Ali mulai mengurus kakek dengan sepenuh hati. Ia membuatkan sup hangat dan memastikan kakek tidak melewatkan waktu istirahat. Meskipun sulit, Ali tidak pernah merasa terbebani. Baginya, merawat kakek adalah cara untuk membalas semua kasih sayang yang telah diterimanya. Suatu malam, saat kakek terbangun dengan batuk yang parah, Ali segera berlari ke sampingnya. "Kakek, kita harus pergi ke dokter," serunya penuh khawatir. Kakek menggelengkan kepala, berusaha tersenyum. "Tidak usah, Nak.
ini hanya batuk biasa. Kakek baik-baik saja. Tapi Ali tahu bahwa kakek tidak baik-baik saja. Ali mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk mengumpulkan uang dari barang-barang bekas yang mereka jual demi membawa kakek ke dokter. Dengan semangat, Ali mulai menjelajahi lingkungan sekitar untuk mencari barang yang bisa mereka jual. Dalam seminggu, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membawa kakek berobat. Ketika mereka sampai di klinik, kakek terlihat lemah. Ali memegangi tangan kakek dengan erat, memberinya semangat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa kakek mengalami pneumonia ringan dan perlu dirawat agar bisa pulih sepenuhnya. Kakek mengkhawatirkan biaya pengobatan, tetapi Ali meyakinkannya. Kakek, tidak usah khawatir. Kita akan melewati ini bersama-sama. Selama kakek dirawat, Ali tak pernah meninggalkan sisinya. Ia tinggal di klinik, menjaga kakek sepanjang malam, membawakan makanan dan minuman, serta bercerita tentang harapan dan impian mereka. Hari demi hari, kakek semakin membaik, dan rasa syukur meliputi hati mereka. Ali merasa senang melihat kakek kembali tersenyum, dan kakek bangga melihat dedikasi dan ketulusan Ali. Setelah beberapa minggu, kakek diperbolehkan pulang. Kembali ke gubuk, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kakek berjanji untuk menjaga kesehatannya, dan Ali berjanji akan selalu ada untuknya. Mereka merayakan kepulangan kakek dengan sederhana. Ali memasak makanan favorit kakek dan mereka menikmati malam penuh tawa di gubuk mereka yang hangat. Namun, kehidupan kembali menantang. Suatu hari, saat kakek sedang duduk di depan gubuk, Ali melihat kakek termenung. "Kakek, ada apa?" tanya Ali. Kakek menghela napas panjang. "Kadang, kakek merasa tidak pantas atas semua ini. Kau telah memberikan begitu banyak, dan kakek tidak bisa memberi apa-apa padamu." Ali tersenyum, menatap kakek dengan penuh kasih. "Kakek tidak perlu merasa seperti itu. Kakek adalah segalanya bagiku. Tanpa kakek, aku tidak akan ada di sini." Kakek terharu mendengar kata-kata Ali. Ia memeluk Ali erat-erat, merasakan cinta yang tulus dan mendalam. Hari-hari berlalu dengan indah, dan mereka terus saling mendukung. Ali, yang kini hampir menyelesaikan sekolah menengah, bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kakek. Kakek mendukung semua impian Ali, meski terkadang ia merasa cemas akan masa depan yang tidak pasti. Satu sore, saat mereka duduk bersama di luar gubuk, Ali berbisik, "Kakek, suatu hari nanti aku akan membawa kita jauh dari sini. Kita akan hidup dengan lebih baik." Kakek hanya mengangguk, berusaha menyimpan harapan di dalam hati. Kakek percaya padamu, Nak. Dalam setiap suka dan duka, mereka saling menguatkan. Kakek Rahman dan Ali telah melewati banyak hal bersama, menghadapi hidup dengan keberanian dan cinta. Kakek tahu, tidak peduli apapun yang terjadi, selamanya mereka akan bersama. Kekuatan cinta mereka adalah segalanya, dan itu akan selalu menjadi alasan untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Suatu sore yang cerah, Ali sedang berjalan pulang dari pasar setelah menjual beberapa barang bekas. Ia merasa bahagia karena mendapatkan uang cukup untuk membeli makanan untuk kakek. Tiba-tiba, keramaian di jalan menarik perhatiannya. Ia melihat seorang wanita berpakaian rapi, wajahnya tampak panik, sedang berteriak meminta tolong. Ali bergegas menghampiri, dan dari penjelasan orang-orang di sekitar, ia tahu bahwa wanita itu telah menjadi korban pencopetan. Tasnya, yang berisi barang-barang berharga, telah diambil oleh seorang pencopet. Tanpa ragu, rasa keadilan menggelora di hati Ali.
ia berlari mengikuti arah pencopet itu, mengejar dengan segenap tenaga. Dengan lincah, Ali berhasil mendekati pencopet yang terlihat panik, dan dalam usaha terakhirnya, ia melompat dan meraih tas yang masih dipegang pencopet. Dalam pergulatan singkat, Ali berhasil mengambil tas tersebut dan menggenggamnya erat-erat. Sambil berusaha mengatur napas, Ali berbalik dan kembali ke arah wanita itu. Ketika ia mengembalikan tasnya, wanita itu memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Oh, terima kasih, Nak. Kamu telah menyelamatkan barang-barangku," ucapnya sambil meraih tasnya dengan gemetar. Namun, saat wanita itu melihat kalung keberuntungan yang menggantung di leher Ali, ekspresinya berubah. Air mata mengalir di pipinya, dan ia melangkah maju untuk memeluk Ali erat-erat. "Anakku, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun," kata wanita itu, suaranya terisak dalam pelukan yang penuh emosi. Ali merasa terkejut dan bingung. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dalam hatinya ada sesuatu yang misterius dan mendalam mengenai kalung itu. Aku tidak mengerti, Bu," kata Ali, berusaha membebaskan diri dari pelukan tersebut. Wanita itu menjauh sedikit, menatapnya dengan intens. "Kalung itu, aku memberikannya pada putraku saat lahir. Setelah melahirkan, aku tidak bisa membawanya pulang. Dia dibuang oleh seseorang. Sejak saat itu, aku mencarinya ke seluruh dunia." Ali terdiam, hatinya bergetar mendengar cerita tersebut. Kalung itu memang telah menjadi simbol harapan dan keberuntungan baginya. Tetapi kini ia mengerti bahwa kalung itu juga menyimpan kisah yang lebih dalam. Saya hanya seorang pemulung," kata Ali pelan. "Saya menemukannya di tempat sampah." Wanita itu menghapus air mata dari wajahnya, mengamati Ali dari dekat. "Jadi, kamu bukan hanya menyelamatkanku dari pencopetan, tetapi kamu juga mungkin adalah anakku. Apakah kamu bersedia untuk melakukan tes DNA? Jika kamu adalah putraku, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali." Ali merasakan jantungnya berdebar. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi. Dalam sekejap, ia teringat akan kakek Rahman yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. "Tapi saya punya kakek," katanya. "Dia adalah orang yang merawat saya dan memberikan segala sesuatu yang saya miliki." Wanita itu tersenyum lembut. "Tentu, Nak. Kita bisa menjadi keluarga besar. Aku ingin bertemu dengan kakekmu juga. Kau tidak perlu memilih. Kita bisa hidup bersama." Dengan penuh keraguan, Ali akhirnya setuju untuk melakukan tes DNA. Keduanya bersepakat untuk bertemu di klinik keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya melayang antara kebahagiaan dan ketakutan. Apa yang akan terjadi jika hasil tes menunjukkan bahwa ia benar-benar anak dari wanita kaya tersebut? Bagaimana dengan kakek Rahman? Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke klinik. Tes dilakukan, dan Ali merasakan kecemasan yang luar biasa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam pikiran Ali, hanya ada satu hal, kakek Rahman. Bagaimana kakek akan merespons jika ia harus meninggalkannya? Setelah menunggu beberapa jam yang terasa seperti selamanya, akhirnya hasil tes DNA keluar. Wanita itu menatap Ali dengan mata penuh harapan dan ketegangan. "Apakah kamu siap?" tanyanya. Ali mengangguk, namun di dalam hatinya, ia merasakan campuran emosi yang tidak terlukiskan. Dokter muncul dengan senyum, memberikan hasilnya. "Kalian berdua adalah ibu dan anak." Saat kata-kata itu keluar dari mulut dokter, wanita itu tidak bisa menahan diri. Ia memeluk Ali sekali lagi, air mata kebahagiaan mengalir deras. "Aku menemukanmu,
akhirnya. Namun, saat kegembiraan melanda, Ali merasakan beban di hatinya. Ia berbalik kepada kakek yang menunggu di luar, wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya penuh pertanyaan. Ali tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis, dan ia harus memberitahu kakek tentang semuanya. Di dalam pelukan wanita kaya itu, Ali berbisik, "Saya perlu memberitahu kakek." Wanita itu mengangguk, dan mereka bersama-sama berjalan keluar untuk menemui kakek Rahman. Disitulah, di tengah kebahagiaan yang baru ditemukan, Ali harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya akan berbelok ke arah yang tak terduga. Kakek Rahman duduk di bangku kayu di luar klinik, matanya menatap kosong ke jalanan yang ramai. Ia merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan saat menunggu hasil tes DNA. Saat pintu klinik terbuka, dan Ali muncul bersama wanita kaya itu, hati kakek berdebar. Kakek berusaha menampakkan senyum, tetapi dalam hatinya ada ketakutan akan perubahan yang akan terjadi. Wanita itu melangkah maju dengan penuh percaya diri, mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan kakek. "Bapak Rahman, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah merawat putra saya, Ali," katanya dengan tulus. Kakek tertegun, tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. "Putra? Apa maksudmu?" tanyanya, suara bergetar. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan cerita yang sudah lama tersimpan. "Ali adalah anak saya yang hilang," katanya. "Saya melahirkannya bertahun-tahun yang lalu dan memberikannya kalung keberuntungan ini. Namun, setelah itu, seorang wanita selingkuhan suami saya membuangnya. Saya telah mencarinya kemana-mana, dan akhirnya saya menemukan dia di tangan Anda." Kakek Rahman terdiam, otaknya berusaha memahami kata-kata wanita tersebut. Ali, yang berdiri di sampingnya, memegang tangan kakek dengan erat, seolah memberi kekuatan. "Kakek, ini mungkin bisa menjelaskan semuanya," kata Ali dengan suara bergetar. Mendengar penjelasan wanita itu, kakek mulai menyadari bahwa kisah ini lebih dalam dari yang ia duga. Kalung yang dikenakan Ali adalah simbol yang telah membawanya pada perjalanan hidup yang penuh harapan. Dia memikirkan semua perjuangan yang telah dilalui bersama Ali, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa anak yang ia sayangi mungkin memiliki takdir yang berbeda. "Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya?" tanya kakek dengan nada lemah. Wanita itu menatapnya dengan penuh empati. "Saya tidak ingin memisahkan Anda berdua. Saya ingin agar kita semua bisa menjadi keluarga. Ali berhak mengetahui asal-usulnya, tetapi saya juga ingin menjaga hubungan yang telah Anda bangun." Kakek merasa hati kecilnya terbagi. Di satu sisi, ia merasa senang Ali bisa menemukan ibunya. Namun, di sisi lain, ia takut kehilangan sosok yang telah menjadi penerang hidupnya selama ini. "Saya tidak pernah memikirkan tentang ini," ujar kakek. Matanya berkaca-kaca. "Ali adalah segalanya bagi saya." Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Wanita itu menawarkan untuk mengajak kakek dan Ali tinggal di rumahnya yang mewah, di mana mereka akan mendapatkan segala kenyamanan dan perawatan medis yang dibutuhkan kakek. Ali, yang sebelumnya tidak yakin, kini melihat secercah harapan di mata kakek. Akhirnya, dengan bimbingan dan dorongan dari wanita itu, mereka pun pindah ke rumahnya. Rumah yang megah, dengan taman luas dan fasilitas yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, bagi kakek, kesenangan itu terasa aneh. Ia merasa seperti beban yang harus dibawa ke tempat yang tidak familiar. Hari-hari awal di rumah baru itu penuh dengan keanehan dan penyesuaian.
Kakek masih merasa ragu untuk beradaptasi dengan kehidupan yang lebih mewah, sementara Ali berusaha untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kehidupan lamanya. Mereka bertiga menjalani proses penyesuaian dengan wanita itu, berusaha keras untuk membangun hubungan yang hangat antara mereka. Suatu malam, saat kakek duduk di balkon, ia melihat Ali bermain di taman bersama wanita itu. Tawa mereka mengisi udara malam, dan kakek merasakan sedikit kebahagiaan di hatinya. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka berubah, cinta dan ikatan yang telah terjalin tidak akan pudar. Setelah beberapa waktu, wanita itu menceritakan lebih banyak tentang hidupnya dan bagaimana ia berjuang untuk menemukan Ali. Ia menceritakan betapa sedihnya saat kehilangan putranya dan betapa berharganya kalung yang pernah ia berikan. Dengan air mata di mata, ia mengatakan, "Aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi, Ali." Kakek menyaksikan semua itu dengan rasa bangga dan syukur. Meskipun perubahan ini terasa menantang, ia menyadari bahwa kebahagiaan Ali adalah prioritas utama. Kakek Rahman berusaha untuk menerima kenyataan baru ini, sambil terus menjaga kasih sayangnya terhadap Ali yang telah tumbuh dan berubah. Kini dengan kesempatan hidup yang lebih baik. Di antara semua kebisingan dan kegembiraan yang ada, kakek tahu bahwa cinta adalah jembatan yang menghubungkan mereka, tak peduli seberapa jauh mereka berpisah. Mereka adalah keluarga, dan itulah yang terpenting. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dari kisahnya dan buang semua keburukan dari kisah ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Terima kasih.